Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas soal ya. Soalnya itu ada 3 buah matematika. Kemudian kita akan coba dari rumus-rumusnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengerjakan soal, memang yang pertama yang harus kita pahami adalah rumus ya, rumusnya apa dan cara makainya bagaimana. Baik, di sini kita lihat keliling dan luas lingkaran. Kita pelajari yang keliling dulu ya. Keliling lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang sisinya berupa garis lengkung. Ini kita ambil yang uang ya. Biasanya kita lihat pinggiran itu selalu lengkung. Jadi ini sudah contoh lingkaran. Ada kancing, ada jam dan uang logam ya. Keliling lingkaran di sini udah ada rumusnya ya, dimana V kali D atau K sama dengan 2 dikali V dikali R. Oke, di sini 2 rumus ini bisa kita pakai. Kalau mau pakai D yang ini diameter, kalau pakai R jari-jari yang ini. Kita coba definisikan. Yang K itu keliling, V itu bisa 22/7 atau bisa 3,14. Yang D adalah diameter ya. Kemudian yang R itu jari-jari ya. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu kalau di sini jari-jari. Nah, kok V-nya ada atau ya ada yang 22/7 atau 3,14. Jadi pada saat kamu nanti bertemu dengan sebuah soal, kamu bisa lihat diameter atau R-nya, jari-jarinya itu bisa dibagi 7 atau tidak. Nah, kalau bisa dibagi 7, maka yang pakai yang ada 7-nya, yaitu 22/7. Nah, kalau D atau R-nya tidak bisa dibagi 7, maka kamu V ini yang kamu pakai adalah yang 3,14. Jadi kalau bisa dibagi 7, pakai yang ada 7-nya. Simpelnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan, mungkin pengertiannya kita lewati. Kita coba luas lingkaran kali ini ya. Oke, kita lihat di sini luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu kita bisa tulis rumusnya V kali R pangkat 2. V kali R kali R ya. VR kali R itu rumus. Di sini bisa kita kita definisikan sama kayak tadi ya, bahwa V bisa 22/7 atau 3,14. Nah, seperti ini. Misalkan kita diameternya 42, berarti V nya pakai 22/7 karena 42 bisa dibagi 7 ya. Jadi 22/7 gitu ya. Ini juga R nya 21, berarti bisa pakai 22/7 ya, gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh soal berikut ini ya. Sebuah latihan soal. Sebuah lingkaran mempunyai luas 3850 ya. Jika nilai V 3,14, tentukan keliling lingkarannya. Nah, keliling lingkarannya seperti apa? Kita bisa lihat ya. Rumus keliling lingkaran kita harus masukkan terlebih dahulu, dan rumus luas lingkaran juga kita bisa masukkan terlebih dahulu. Baik, untuk lebih jelasnya, di sini ada 3 buah soal. Kita coba buka satu persatu ya. Coba buka satu persatu. Nah, ini udah ada ya. Baik, di sini sebetulnya soal yang pertama ini kita pakai 3850 ya. Oke, tidak masalah. Kita akan coba terlebih dahulu, yaitu dengan pakai yang luasnya 3850 ya. Tapi di sini kita nanti akan menemukan angka yang mungkin tidak begitu mudah dihitungnya ya, tapi kita akan coba bahas dulu. Baik, di sini lingkarannya udah ada luasnya 3850, terus ditanya kelilingnya ya. Nah, kita pertama masukkan rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran rumusnya yaitu V kali R pangkat 2.
Nah, kalau kita mau mencari R, dimana di sini kan belum diketahui ya jari-jarinya, maka kita pindahkan V-nya, lalu menjadi R pangkat 2 adalah luas dibagi V ya. Luasnya 3850 dibagi 3,14. Nah, diperoleh ini ya, akar dari 1266,11. Nah, pada saat kita menghitung ini, kemudian kita hitung ya, kurang lebih mendekati angka 35,58. Maka R tersebut ya sudah kita peroleh. R itu jari-jari. Nah, berikutnya kita masukkan ke rumus keliling. Rumus keliling adalah 2 sama dengan 2 dikali V dikali R ya. Keliling adalah 2 dikali 3,14 dikali 35,58. Maka hasil yang diperoleh adalah kelilingnya 223,44 cm. Oke, kita sudah dapatkan keliling lingkaran tersebut. Nah, berikutnya soal yang tadi ini ada beberapa poin yang mau kita coba ganti ya. Coba kita coba ganti. Ini hanya 3850 kita coba ganti dengan angka yang ini ya. Coba kita coba ganti, misalkan kita ganti dengan 5024 ya. Oke, cm. Jadi luasnya tadi 3850, sekarang menjadi 5024. Oke, kita coba bagaimana cara menghitungnya ya. Kita coba di sini. Diketahui sebuah lingkaran ya mempunyai luas 5024 cm persegi. Jika nilai V sama dengan 3,14, tentukan keliling lingkarannya. Oke, pembahasan. Kita lihat sini ya. Di sini yang harus dilakukan pertama adalah memasukkan rumus luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran L sama dengan V dikali R pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini mau mencari R pangkat 2 itu luas dibagi V ya. Kita lihat kembali di sini. Luas 5024 dibagi 3,14, maka luasnya diperoleh 1600. R pangkat 2 diperoleh 1600. Lalu si 1600 ini di akar 2 ya, yaitu hasilnya diperoleh R sama dengan 40 cm. Nah, pada saat ini kita akan membahas ini, dimana di sini tiba-tiba dapat 40. Ini cara ngitungnya bagaimana ya. Akar 2 itu seperti apa? Nah, di sini coba kita mungkin ada langkah seperti ini dulu yang mau kita coba bahas ya. Kita coba bahas di sini pakai pulpen misalkan ini. Akar 2 dari tulisannya jelek dari 1600 seperti ini ya. Ini saya coba tulis seperti ini. Kemudian caranya kalau mencari akar 2 itu langkah pertama harus dipahami adalah berikan titik 2 dari angka belakang. 1, 2 di sini kasih titik. Nah, titik biar kelihatan. Setelah diberi angka titik, lalu di sini perkalian berapa yang sama ya. Yang sama, terus hasilnya paling tidak mendekati 16, paling tidak sama dengan 16 atau mendekati 16. Misalkan saya coba 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Baik, di sini. Maka kita kurangi ya, 16 dikurang 16 itu 0. Nah, langkah berikutnya itu adalah ini, 4 sama 4 itu dijumlah. 4 sama 4 dijumlah berapa? 8 ya. Nah, 8 titik-titik kali titik-titik, hasilnya itu adalah ini diturunkan sekaligus, jadi 02 nya diturunkan semua sekaligus, hasilnya 0.
Nah, supaya 8 titik kali titik hasilnya 0, itu di sini angkanya harus sama. Di sini sama, di sini sama. Misalkan 81 kali 1, 82 kali 2, di sini harus sama. Sini kita coba 80, di sini 0, di sini 0. Jadi jadinya 80 dikali 0. Ya, hasilnya pasti 0 ya. Berapapun angka tersebut, kalau dikali 0 maka hasilnya 0. Nah, 0 dikurang 0 ya 0 ya. Nah, hasil yang diambil adalah angka yang ini ya. Oke, berarti angkanya adalah 40 ya. Angkanya adalah 40. Jadi di sini 40 ya, 4 dan 0 jadi 40. Nah, ini diperoleh 40 itu dari situ, dari sini ya. Jadi kita masukkan sini jawabannya. Nah, oke, ini adalah langkah untuk mencari akar 2. Kalau memang belum paham diulang-ulang lagi ya. Baik, kita lihat lanjutkan lagi. Di sini sudah ada R atau jari-jarinya 40. Lalu setelah itu yang kita lakukan memasukkan ke rumus keliling. Rumus keliling adalah 2 dikali V dikali R. Keliling adalah 2 dikali 3,14 dikali 40. Maka hasilnya 251,2 cm. Nah, ini kita peroleh seperti ini ya, kelilingnya 252 cm ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 seperti berikut. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 40 meter. Di atas seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput tersebut adalah 30.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tersebut? Yuk kita coba masukkan rumusnya sini ya. Soalnya sudah sama, kita tinggal masuk ke pembahasan. Diketahui diameter ya, diameternya 40. Lalu di sini kita coba cari dulu jari-jarinya, di mana kalau kita mau mencari jari-jari atau R, caranya adalah diameter dibagi 2 ya. Di sini rumusnya kita coba tulis dulu ya. Rumusnya adalah diameter dibagi 2. Oke, sebentar, ini belum keluar ya pulpennya, sebentar ya. Oke, di sini jadi cara mencari R itu adalah diameter dibagi 2 ya. Oke, jadi ini adalah rumusnya. Diameternya sudah diketahui 40 ya, 40 dibagi 2 ya, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah kita masuk seperti ini, lalu kita masuk ke rumus luas taman ya. Luas taman rumusnya V dikali R dikali R ya. Kita masuk, V nya 3,14 dikali 20 dikali 20, R nya karena 20. Lalu hasilnya luas taman adalah 1256 meter persegi. Luas tamannya sangat luas. Lalu di sini mau dipasang rumput, sehingga biayanya 1 meternya 30.000 dikalikan 30.000, hasilnya adalah 37.680.000 ya. Jadi biayanya adalah 37.680.000. Oke, ini dia jawabannya ya. Jadi belum selesai sama di sini, kalikan biayanya sebesar 30.000 per meter ya. Oke, seperti itu. Baik, untuk nomor 3 di sini kita lihat ada pertanyaan gini. Sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 54 cm. Berapakah keliling dan luas meja tersebut? Jadi pertanyaannya ada dua, keliling sama luas. Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita coba cari keliling. Keliling sama dengan 2 kali V kali R ya. Keliling adalah 2 dikali 3,14 dikali 54. Oh ya, di sini kita lihat kenapa dia pakai 3,14 ya. Mungkin jawabannya karena R nya atau 54 tidak bisa dibagi 7. Kalaupun bisa, hasilnya koma. Jadi kalau mau dibagi 7, R nya mesti angkanya bisa dibagi 7 dan tidak koma. Misalkan R nya 7 ya, 14 kemudian 21, kemudian 28 ya, kemudian 35, kemudian 42, kemudian 49 ya.
kemudian 56 ya, kemudian 63 dan seterusnya ya. Pada dasarnya ini semua bisa dibagi 7, jadi hasilnya tidak koma. Kalau 54 maka mau tidak mau kita akhirnya menggunakan 3,14 sebagai V-nya ya. Baik, kita langsung hitung saja di sini. 2 kali 3,14 kali 4, maka hasilnya 339,12. Ini dia hasilnya. Kelilingnya sudah kita peroleh, tinggal kita mencari luas. Rumus luas sendiri adalah V dikali R dikali R. Sama seperti mencari keliling, V-nya kita pakai 3,14. Alasannya 54 atau R ini tidak bisa dibagi 7. Jadi 3,14 dikali 54 dikali 54. Baik. Hasilnya kita peroleh 9156,24 cm persegi. Itu dia soal yang sudah kita jawab. Kali ini kita ada pertanyaan juga seputar pelajaran IPS ya. Nomor 1 kita lihat di sini, apakah globalisasi di negara-negara ASEAN dapat membuat sebagian masyarakat menjadi lebih miskin? Jelaskan alasanmu. Baik, jawabannya iya. Globalisasi di negara-negara ASEAN dapat membuat sebagian masyarakat menjadi lebih miskin karena 1. Berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat karena harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Kedua, para penghasil barang atau produsen juga kalah bersaing dengan barang-barang impor yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. 3. Dengan adanya kemajuan teknologi mesin yang diimpor untuk pabrik-pabrik menyebabkan tenaga kerja manusia diganti oleh mesin ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Jelaskan 4 tujuan dibentuknya ASCC ya. Tujuan dibentuknya ASCC yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, sebutkan kerjasama dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Baik, kerjasama dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata atau disebut ASEAN Tourism Forum. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang keempat, apakah sikap cinta tanah air dapat mengurangi dampak buruk dari globalisasi? Jelaskan alasanmu. Ya, sikap cinta tanah air dapat mengurangi dampak buruk dari globalisasi, khususnya bidang budaya. Dengan cinta tanah air, budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, misalnya individualisme, materialisme, sekularisme, dapat dikurangi. Baik, demikian pembahasan pelajaran kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa like, kemudian subscribe, dan bagikan, share ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kami dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.